Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan Apa yang itu baik home care ini, nursing? saya akan menjelaskan tentang home care nursing. Care nursing adalah layanan kesehatan yang dilakukan di rumah. Itu menurut Lemon D. Eric P.L. tahun 93. Bentuk pelayanan prima kepada klien di rumah untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan emosi pasca keperawatan di rumah. Itu definisi menurut Allender tahun 96. Sedangkan konsep home care secara umum adalah merupakan pelayanan keperawatan yang merupakan kelanjutan dari pelayanan kesehatan. Pelaksanaan home care membutuhkan koordinasi antar profesi, misalkan perawat dengan dokter, perawat dengan terapis, perawat dengan nutrisionis, dan juga perawat dengan penentu kebijakan lain. Pelaksana home care adalah perawat dengan melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan, serta evaluasi. Dalam pelaksanaan home health care, perawat wajib menghormati hak pasien, respect and dignity, merujuk kasus yang tidak bisa ditangani, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan undang-undang, memberikan informasi, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga, melakukan pencatatan perawatan baik. Karena pencatatan dan dokumentasi merupakan bentuk dari pertanggungjawaban dan tanggung gugat dari apa yang sudah dilakukan kepada pasien, apa yang sudah diberikan kepada pasien. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan home health care itu ada image masyarakat tentang praktik perawatan masih berorientasi pada layanan medis, layanan kesehatan, pelayanan di rumah sakit. Praktik keperawatan yang sesungguhnya itu belum tersosialisasi pada seluruh tenaga keperawatan. Peraturan tentang praktik keperawatan yaitu Kemenkes 1239 tahun 2001 lebih bersifat administratif, tidak menjamin kompetensi perawat dalam melakukan keperawatan. Nah, kebijakan PPNI dalam pemerintah untuk home health care dilakukan minimal oleh D3 keperawatan dengan sertifikat home health care oleh PPNI dengan manajer kasus oleh nurse. Perangkat-perangkat pelaksana praktik belum optimal seperti standar praktik perawatan, standar kompetensi, kode etik profesi keperawatan, dan implement. Bentuk perubahan pelayanan home health care, dan home health care. Sebuah tindakan yang diberikan untuk memastikan kelanjutan koordinasi dari pelayanan kesehatan yang satu pada pelayanan kesehatan yang lain, dan pada level pelayanan yang satu ke level pelayanan yang lain pada tempat yang sama atau tempat yang berbeda. Kemudian ini bentuk ada perubahannya. Dulu adalah traditional care, sekarang home health care, lebih pada upaya untuk secara komprehensif koordinasi, kolaborasi untuk menyelesaikan masalah kesehatan individu di dalam keluarga. Pelayanan home health care itu merupakan kompetensi keterampilan keperawatan yang dipadukan, dikombin dengan home service. Ya, pelayanan home health care meliputi kesehatan individu, layanan ibu rumah tangga dan terapi fisik, layanan sosial medis, konseling, terapi kerja dan kejuruan atau vokasi, layanan diet dan nutrisi, terapi wicara, audiologi, ya, terapi pendengaran, terus peralatan medis, obat-obatan dan terapi parenteral, intravena, layanan keperawatan dalam kombinasi layanan lain. Pemberi pelayanan home health care itu physician, dokter, nurse practitioner, physician assistant, ya. Kemudian physician therapist, occupational therapist, speech therapist,
nurses, social worker, home health aides, dentist, pediatric, psikologis, dietitian, optometrist, dan farmasis. Tipe masalah kesehatan klien. Ada tipe masalahnya itu masalah ibu dan bayi baru lahir, penyakit kronis, ya, DM, hipertensi, terus kemudian rheumatoid arthritis dan sebagainya. Kemudian masalah-masalah lansia. Masalah lansia itu masalah degeneratif, penurunan fungsi baik fisik maupun mental dari individu masyarakat lansia, kelompok lansia. Kemudian pasien yang bed rest total, pasien yang sudah ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan keseharian, kebutuhan dasar manusianya. Pasien yang tergantung pada alat medis, pasien dengan intervensi paliatif, ya, pasien dengan ulkus kronis, serta yang terakhir adalah pasien dengan perawatan akut. Itu beberapa tipe masalah kesehatan klien yang perlu dilakukan tindakan home health care. Tipe home visit itu ada illness home visit, dying patient home visit, itu khusus pada palliative home care, assessment home visit, post-hospitalized home visit. Berikutnya adalah tahap home visit. Itu ada nursing process. Yang pertama adalah comprehensive assessment dilakukan. Ya. Setelah comprehensive assessment, kemudian identify client problem, mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan diagnosis, serta menentukan intervensi, merencanakan intervensi, implementasi, serta evaluasi kriteria hasil yang akan dicapai. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi ulang, ditentukan asesmen berikutnya, seperti apa tingkat keberhasilannya, kemudian identifikasi masalah kembali, sehingga terus menerus, seperti diagram wheel, seperti roda terus menerus. Kemudian apa yang perawat laksanakan pada home health care? Ada primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. Bentuknya adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Intervensi keperawatan menurut Martin 25. Kita ada guiding, surveillance, case management, teaching, counseling, dan treatment prosedur, tindakan keperawatan. Ini yang perawat lakukan, intervensi-intervensi yang ada di home health care. Berikutnya, nursing intervensi itu harus pendekatannya high technology skill. Peningkatan atau tuntutan teknologi ini menurut kita menggunakan teknologi yang baik, yang kekinian. Kemudian teknologi itu yang cakupannya adalah teknologi, baik teknologi secara umum, penggunaan teknologi medis, terus kemudian informasi dan telehealth. Ditambahkan dengan kemampuan dari klien, ketersediaan, kemauan dari klien untuk menggunakan high technology skill itu. Jangan lupa prosedur keamanan jika kita melakukan home health care. Kita sadar tentang keamanan kita, keamanan klien, dengan membuat komunikasi hubungan yang baik di dalam komunitas, di dalam keluarga. Oke. Prinsip pelayanan kepada klien dan keluarga. Klien dirawat dengan penuh hormat dan bermartabat. Healthcare provider mengkomunikasikan secara lengkap dan tidak ada bias. Informasi-informasi yang diberikan itu tidak ada bias. Dan penting yang disampaikan yang tentunya yang penting untuk klien dan keluarga. Berikutnya adalah klien dan keluarga meningkatkan kemampuan dengan pengalaman yang untuk meningkatkan kontrol dan kemandirian. Kemandirian dari individu, klien, dan keluarga.
kerjasama antara klien, keluarga, dan tim kesehatan, serta termasuk kebijakan dan program pemerintah dan pendidikan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Home healthcare, common element. Elemen yang umum pada home healthcare adalah dapat dijangkau, aksesibilitas. Dapat dijangkau artinya dari sisi jarak dan juga dari sisi informasi dan serta accessibility dalam hal finansial atau keterjangkauan kemampuan masyarakat klien untuk membayar, menjangkau secara finansial. Berpusat pada keluarga. Nah, ini penting, keluarga, masyarakat. Ini bagian dari bentuk keamanan, responsibility dari kita untuk menjaga keamanan. Kita harus komunikasi melibatkan keluarga dan masyarakat. Berkelanjutan, continuity, harus berkelanjutan, tidak bisa berhenti di jalan. Terus komprehensif, menyeluruh secara komprehensif, psikososial, kultural. Pendekatan budaya juga penting untuk home healthcare, nursing. Kemudian terkoordinasi, penuh kasih, pendekatannya budaya, serta berbagi tanggung jawab dengan dokter keluarga dan lainnya. Profesi. Saya kira itu mahasiswa sekalian konsep tentang home healthcare nursing yang saya bisa jelaskan. Semoga nanti saudara bisa membaca literatur yang lain lebih banyak. Saya kira itu, ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.